Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Anak solih dan solihah, kita kembali lagi. Mari mengenal pecahan Part 2 bersama Bu Nova. Are you ready, kids? Let's go! Seperti materi sebelumnya, kita tahu bahwa bentuk dari pecahan adalah X per Y, di mana X adalah pembilang dan Y adalah penyebut. Kalian ingat ini kan? Kita lanjut yuk. Materi kali ini adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Kalian paham maksudnya? Kita amati gambar berikut ini. Di sini ada dua loyang pizza. Yang satu dipotong menjadi 8 bagian dan yang satu dipotong menjadi 4 bagian. Kita amati dulu pizza yang pertama ya. Dipotong 8 bagian. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pizza yang dipotong 8 bagian, bentuk pecahannya adalah 8 per 8 atau sama dengan 1. Kita amati pizza yang kedua, dipotong menjadi 4 bagian. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Pizza yang dipotong 4 bagian, bentuk pecahannya adalah 4 per 4 sama dengan 1. Kedua pizza ini dipotong dalam bentuk yang berbeda, tapi memiliki nilai yang sama, yaitu 1. Sekarang, kita amati satu buah persegi panjang berikut ini. Bagaimana jika persegi panjang ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar? Jika dibagi dua dengan sama besar, maka setiap persegi panjang memiliki nilai 1 per 2. Itu berarti dua persegi panjang ini yang bernilai 1 per 2 itu sama dengan 1 persegi panjang. Bagaimana jika dibagi 4? Masing-masing dari persegi panjang tersebut itu memiliki nilai 1 per 4. Ini berarti jika 4 persegi panjang dengan nilai 1 per 4 itu sama dengan 1 buah persegi panjang. Sekarang bagaimana kalau kita bagi menjadi 8 bagian? Ya, tentu saja. Setiap persegi panjang masing-masing memiliki nilai 1 per 8. Nah, di sini ada persegi panjang dengan nilai 1 per 2 yang diberi warna kuning. Kira-kira ini senilai dengan persegi panjang yang mana ya? Ya, 1 per 2 ini senilai dengan 2 persegi panjang yang bernilai 1 per 4. Jadi, 1 per 2 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4. Ini berarti 1 per 2 senilai dengan 2 per 4. Kita lihat lagi ya. Masih ada satu buah persegi panjang. Bagaimana jika persegi panjang ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama panjang? Ya, masing-masing dari persegi panjang itu nilainya adalah 1 per 3. Jadi, 3 persegi panjang dengan nilai 1 per 3 ini senilai dengan 1 buah persegi panjang. Bagaimana kalau kita bagi 6? Kalau kita bagi 6, berarti setiap persegi panjang tersebut memiliki nilai 1 per 6. Begitupun jika kita bagi menjadi 12. Ya, masing-masing dari persegi panjang itu memiliki nilai 1 per 12. Nah, sekarang persegi panjang mana yang diberi warna?
Ya, persegi panjang dengan nilai 1/3. Kira-kira itu senilai dengan persegi panjang yang mana ya? Itu senilai dengan 4 persegi panjang yang memiliki nilai 1/12. Ini berarti 1/3 sama dengan 1/12 sama 1/12 sama 1/12. Atau berarti 1/3 senilai dengan 4/12. Gimana? Kalian paham kan? Baiklah, anak-anak yang solid dan solihah, kali ini Nova akan memberitahu bagaimana cara mencari pecahan yang senilai. Caranya ada dua. Yang pertama yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kita beri contoh satu buah pecahan yang senilai 6/8. Kita bagi dengan angka 2. Jadi, pembilangnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, 6/8 ini senilai dengan 3/4. Nah, 6/8 senilai dengan 3/4. Cara yang kedua adalah pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Contohnya misalkan 4/5. Kita kali dengan angka 3. Pembilangnya dikali dengan angka 3 dan penyebutnya dikali dengan angka 3. 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Ini berarti 4/5 senilai dengan 12/15. Kalian paham kan? Dan bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan yaitu mengubah sebuah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Catatannya ya, pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Contoh, Bu Nova punya pecahan 6/8. 6/8 ini kita bagi dengan dua angka yang sama. Kira-kira angka berapa ya? Kita coba dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dua bilangan ini, pembilang dan penyebutnya 6/8 ini, itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Dan itu berarti bisa disederhanakan. Pecahan berikutnya yaitu 5/12. Kita coba lagi dibagi dengan angka 2. 5 dibagi 2 dan 12 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu tidak bisa habis dibagi 2. 5 dibagi 2 habis dibagi 2. Dan 12 dibagi 2 itu bisa habis 12 dan bisa habis dibagi 2. Ini berarti salah satunya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Itu sama dengan bahwa pecahan tersebut tidak sederhana. Cara menyederhanakan pecahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Kita lihat contoh berikut ini. Pecahan 6/12 itu kita akan bagi menjadi dua bilangan yang sama, yaitu 2. Pembilangnya dibagi 2 dan penyebutnya dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasil dari 3/6 ternyata masih bisa dibagi dengan angka 3. Dua-duanya kita bagi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Jadi, pecahan sederhana dari 6 per 12 adalah 1 per 2. Cara yang kedua yaitu dengan menentukan SPB dari pembilang dan penyebutnya. Kalian masih ingat kan bagaimana mencari SPB? Kalau lupa, kita ulang lagi ya. Sini ada pecahan 16 per 20. Kita akan mencari SPB dari pembilang dan penyebutnya yaitu 16 dan 20. Kita menggunakan cara yang seperti ini. Banyak cara menggunakan SPB, tapi kita gunakan yang 16 dan 20 kita bagi dengan bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan selanjutnya. Kita ambil bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jika kedua bilangan ini bisa dibagi 2, maka kita tulis angka 2 tersebut sebagai SPB-nya nanti. Kita bagi kembali kedua bilangan 8 dan 10 dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kedua-duanya bisa dibagi dengan angka 2. Jadi, kita simpan lagi angka 2 untuk SPB-nya. Kita bagi kembali dengan angka 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 5 dibagi 2 ternyata sudah habis. Jadi, kita tulis tetap di angka 5. Karena ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan angka 2, jadi untuk SPB-nya kita hilang. Berikutnya, kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2, 1, dan 5 tidak habis dibagi 2, jadi kita tetap tulis 5, dan kita tulis hilang. Terakhir, agar nilainya 1 keseluruhannya, jadi 1 dibagi 5 itu tetap 1, dan 5 dibagi 5 jadi 1. Kita tulis hilang untuk SPB. Dan dua angka ini adalah SPB. Kita dapat SPB-nya 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, untuk menentukan menyederhanakan pecahan dari 16 ke 20, yaitu kita bagi dengan angka 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4, dan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi, pecahan sederhana dari 16 per 20 adalah 4 per 5. Gimana? Kalian paham? Kalau belum paham, coba beri contoh yang lain. Kita mulai dengan pecahan yang sedikit-sedikit, yaitu 24 dan 30. Kita cari SPB dari 24 dan 36. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 12. 36 dibagi 2 adalah 18. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, jadi kita tulis 2. Lagi, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 18 dibagi 2 adalah 9. Dan dua-duanya bisa bagi 2, dan kita tulis 4. Kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 dengan 3. 9 dibagi 2 itu sudah habis. Kita tetap tulis angka 9. Karena ada yang tidak bisa dibagi 2, jadi kita beri tanda silang. Berikutnya, karena dua-duanya ini bisa dibagi dengan angka 3, jadi kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 9 dibagi 3, 3. Karena keduanya bisa dibagi dengan angka 3, jadi kita tulis 3. Tapi kita bagi kembali dengan angka 3. 1 dibagi 3, angka 1, 3 dibagi 3 itu angka 4. Karena ada salah satu yang tidak bisa habis dibagi 3, jadi kita hilang. Dan ini, angka-angka ini adalah untuk SPB-nya.
sehingga didapatlah FEB-nya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 24 per 36 bisa disederhanakan untuk kita bagi dengan angka 12. 24 dibagi 12 sama dengan 2, dan 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari 24 dan 36, 24 per 36 adalah 2 per 3. Baiklah anak-anakku yang solid dan solihah, terima kasih sudah belajar bersama Miss Nova. See you on the next video. Dan jangan lupa untuk terus berlatih. Subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.